Kok ojo amung lamis jebuse malah didis. Akeh tulodo kang demen citra jebuse rekoso. Mas, Selamat pagi, Bapak. selamat pagi, Mas. Mas, dari mana, Mas? Kok tumben bawa buku, Mas? Ngomong-ngomong, dari jauh Masnya ini ya? Saya Jalu, Pak. Saya mahasiswa dari kota. Waduh, Mas, kok tahu tempat sini tuh, tahu dari mana Masnya ini ya? Saya tadi sudah dari rumahnya Pak RT. Katanya Pak RT disuruh ke sini menemui Bapak Kuraya. Gimana, Mas? Kelihatannya kok penting ya? Jadi begini, Bapak. Saya sedang penelitian, sedang mencari data untuk skripsi saya nanti. Jadi saya mau tahu kehidupan petani dengan ekonominya itu seperti apa. Walah, Mas sampean itu kok cari data ke saya itu loh. Wong saya tiap hari pekerjaannya ya gini. Bawaannya loh saya ini gini loh, Mas. Ini Wungkal sama ini Calo. Itu loh cari data apanya loh, Mas sampai ini loh. Saya mainan tiap hari itu loh, bukan handphone. Saya ini mainannya ini loh, Mas. Tahu nggak ini apa? Ini saya, Mas. Itu kalau cari data ke saya itu cari apanya? Katanya Pak RT tadi, menurut informasinya, Pak Kuraya ini petani panutan di sini. Mas sampai itu kok dibilang saya petani panutan loh. Tuh, Pak RT itu gimana itu datanya itu Pak RT? Jangan percaya Pak RT, Mas. Pak RT itu ya gimana, mau tani kayak gini loh. Dibilang panutan itu loh, gimana Pak RT ini tuh. Kalau Masnya sendiri mau memberi saya penyuluhan ataupun informasi tentang pertanian, monggo Mas, monggo. Kalau saya terima itu informasinya, Mas. Oh gitu ya Pak. Kalau begitu saya mau tanya, ini pupuk dasarnya pakai pupuk apa Bapak? Kalau aku ya pupuk dasarnya emes, Mas. Beli di toko sebelahnya Pak RT. Petani kayak gini dibilang petani teladan. Pupuk emes itu pupuk NPK, pupuk urea, atau pupuk apa Pak? Aduh, Mas. Ya kalau itu pokoknya pupuk dasar emes. Itu kemarin saya beli ke penjualnya, Mas ya. Itu katanya pupuk dasar apa, Pak? Saya bilang untuk pupuk tanaman itu baru nanam. Terus dia bilang ya ini sudah gitu. Saya nggak tahu, pokoknya emes untuk tanam sudah itu. Ya sudah itu, Mas. Pupuk dasar NPK itu pupuk berimbang Bapak. Jadi biasanya NP sama K-nya itu 15 dibanding 15 dibanding 15. Jadi semua rata Bapak, semua ada. N-nya itu kalium sama fosfatnya itu harus benar-benar seimbang rata. Baru nanti kalau sudah ke fase vegetatif, biasanya unsur N-nya itu yang ditambahkan, seperti digunakan urea atau ZA gitu. Kemudian kalau sudah masuk ke generatif Bapak, itu unsur K-nya yang harus dibanyaki biar tandurannya itu cepat berbuah atau cepat berumbi. Oh gitu tuh, Mas. Iya, iya, Mas. Bapak ngerti itu? Enggak. Loh, Bapak ini taninya gimana toh? Yang penting itu saya tuh ya tani, yang penting tanam, dirawat, terus setelah itu ya yang penting itu dunga, Mas, berdoa biar tanamannya bagus gitu, Mas. Oh, bisa gitu ya Bapak? Oh, baru tahu saya.
Waduh mas, kalau itu ya tani saya itu ngikuti dari mbah-mbah saya dulu mas. Ya pokoknya tanam, terus biasanya ingat hari apa gitu, terus tanam udah. Katanya nenek dulu yang paling saya ingat itu loh mas ya. Itu kalau tani itu ya ilmunya itu ganti kelakon. Maksudnya ilmu itu berdasarkan pengalaman tani itu. Jadi lebih mantap gitu loh mas. Jadi saya tuh ya gimana kalau dibilang teori-teori itu gak mudeng saya mas. Loh, yang saya tahu itu di bidang agribisnis itu standarnya seperti ini, Bapak. Ya, inputnya, kemudian perawatannya itu harus sesuai dengan yang dianjurkan ini. Kalau nggak diikuti arahan ini, bagaimana bisa loh, Pak? Aduh mas, kalau pedoman kayak gitu ya saya nggak kenal ya mas. Wong saya sendiri itu ya belajar dari kata nenek-nenek saya. Pokoknya tanam, merawat, dan ya tanaman itu ibaratnya kata nenek itu seperti sahabat mas. Harus dirawat dan ya baru dia memberi hasil yang bagus gitu mas. Iya, menanam itu harus direncanakan sesuai dengan perencanaannya, Bapak. Ya mulai dari persiapan bibit, pindah tanam, aplikasi pupuk dasar, perlindungan hama penyakit. Itu juga ada aturan bakunya loh. Gimana cara kita menggunakan fungisida, herbisida, sama insektisida. Seperti itu kalau terlalu banyak juga merusak tanahnya, Bapak. Kalau pakainya sedikit juga nggak manjur. Jadi gitu, Bapak. Hujan, saya mau balik dulu, Bapak. Sudah mau hujan. Mas tunggu mas, itu masih jauh itu terus hujan. Sini dulu ke pondok saya dulu ya. Jadi taninya Bapak ini model seperti apa, Pak? Penasaran saya. Yang namanya prosedur itu juga penting mas, tapi kadang kita lupa hal yang lebih penting lagi, yaitu kalau petani itu harus berkomunikasi dengan alam. Itu yang juga penting mas. Masalahnya banyak orang yang nggak menyadari mas, bahwa alam itu sebenarnya memberi banyak pada kita, termasuk air itu aja. Air putih seperti ini mas, ini tuh satu teguhan dan nikmatnya luar biasa. Udara, kita bernafas dari oksigen itu juga nikmatnya luar biasa. Kita butuhnya cuma sedikit aja, kita sedikit aja satu hirupan, tapi udara yang ada di alam ini banyaknya luar biasa itu. Kita mensyukuri yang sedikit itu aja, kita sudah kaya itu sebenarnya. Ya, terus dari situlah kita jangan sampai lupa mensyukuri hal-hal kecil yang ada di alam, ataupun mensyukuri hal-hal kecil yang telah diberikan kepada kita. Itu sebagai suatu anugerah yang luar biasa. Itu aja dulu. Kalau sudah itu kena, kita nggak ada itu rasa pengen mengeluh atau merasa pengen sesuatu yang luar biasa, kita kekurangan apa. Masalahnya semua sudah tersedia di alam kok mas. Kenapa kita sibuk-sibuk mencari? Kita sudah ada. Di dalam diri kita itu sebenarnya sudah disediakan semuanya itu peralatan untuk menggali semua, itu sudah ada di dalam diri kita. Nah terus Pak, kalau memang betul seperti itu, gimana caranya Bapak menjalankan
bisnis pertaniannya ini? Oh itu gini mas, kalau masalah itu saya serahkan pada staf-staf saya yang ahlinya di situ. Jadi sudah insinyur pertanian itu ada beberapa staf saya itu yang ahli di bidang pertanian itu mas. Jadi dia ngelola lahan-lahan ini dengan keahlian dia. Yang penting itu orangnya jujur mas. Itu yang penting. Nyatanya kehidupan Bapak sederhana seperti ini. Iya, menurut mas itu kan saya hidupnya sepertinya sederhana. Ya memang sederhana mas, sederhana sekali. Tinggal di kalau di ladang di pondok sederhana seperti ini kan, ya itu. Karena bagi saya itu saya sudah kayak luar biasa. Saya sudah menikmati yang disediakan oleh alam itu. Walaupun saya mengambil sedikit aja, saya sudah merasa kaya itu. Terus hidup saya sederhana. Hidup saya pas saja, nggak usah berlebihan punya ambisi macam-macam. Pokoknya saya pas punya uang 20.000 untuk beli golekan wayang tadi itu harganya 20.000 tuh mas. Terus pas saya beli pengen punya handphone misalnya 2 juta, misalnya pas ada uang lebih 2 juta untuk beli handphone, nggak apa-apa saya beli handphone yang sederhana. Dan kalau pas juga ada uang lebih untuk beli mobil sederhana, misalnya mobil Rubicon sederhana, ya saya beli itu mobil. Kalau pas ada lebihnya, ada uang lebih, nggak dipakai, maksudnya uang yang selain kebutuhan sehari-hari. Dan pas untuk beli rumah sederhana, ya sama. Kalau pas ada uang lebih ya nggak apa-apa mas, itu nggak berlebihan. Cuma intinya jangan berambisi untuk mencapai itu dan mengorbankan semua yang ada. Misalnya punya anggarannya cuma 100.000, mas beranggaran pengen punya handphone harga 6 juta, ya itu nggak bisa itu bukan sederhana, itu namanya maksa itu mas. Terus kalau masalah tadi itu ya saya ngomong masalah kesederhanaan tadi itu, kalau misalnya ada lebih untuk beli itu kan boleh kan untuk beli sampai semewah itu, menurut kan sederhana tadi. Tapi alangkah baiknya kalau ada lebih itu dibuat untuk diberikan kepada yang membutuhkan, itu akan lebih bagus mas.